Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Belantara Susetyo dari kelas PAI 7D. Kali ini saya akan memaparkan tentang hasil dari UAS, mata kuliah pengembangan bahan ajar. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, yaitu mengenai pengembangan media digital untuk pembelajaran PAI. Nah, pembelajaran PAI ini dibutuhkan kolaborasi agar relevan dan juga inovatif. Kemudian agar sesuai dengan kebutuhan ataupun tujuan pembelajaran. Nah, ini diperlukan antara guru dan juga peserta didik harus berkolaborasi. Di antaranya peran guru yaitu guru sebagai fasilitator dan juga sebagai desainer. Guru dapat memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran, kemudian juga guru dapat memilah dan memilih bahan ajar apa, kemudian metode pembelajaran apa yang memang relevan dan juga sesuai dengan materi ataupun kandungan pembelajaran. Kemudian juga guru itu sebagai pengintegrasi antara teknologi. Jadi guru seyogyanya dapat memadukan antara teknologi dengan juga pembelajaran. Terlebih di era digital ini banyak hal-hal yang memang perlu dieksplor. Kemudian juga guru sebagai motivator. Nah, guru juga dapat memimpin, kemudian memberikan feedback yang baik agar tidak adanya kesalahpahaman antara materi yang dipelajari oleh peserta didik di dalam pembelajaran. Nah, adapun peran dari siswa. Nah, peran dari peserta didik ini yaitu sebagai kreator ataupun pelaku. Nah, di sisi lain tidak hanya mengandalkan peran guru sebagai fasilitator, akan tetapi justru peserta didik harus menjadi pelaku dalam pembelajaran. Di antaranya peserta didik harus interaktif di dalam pembelajaran. Kemudian juga peserta didik harus berkolaborasi antar peserta didik dan juga kolaborasi antara peserta didik dengan guru agar muatan dalam pembelajaran bahan ajar itu dapat didiskusikan, dapat dipelajari dengan baik. Nah, kemudian juga terlebih di era digital ini diperlukan digitalisasi dalam pembelajaran, diantaranya dengan menggunakan e-book ataupun menggunakan web-web yang memang berkaitan dengan pembelajaran. Contohnya di dalam pembelajaran PAI, misalkan di dalam materi ibadah diperlukannya audiovisual ataupun penayangan-penayangan yang sesuai dengan pembelajaran, baik itu misalkan dalam pembelajaran wudhu ataupun sholat. Nah, itu saja yang dapat saya jawab di dalam pertanyaan yang pertama. Kemudian juga di dalam pertanyaan yang kedua, itu berupa tentang praktikum pembelajaran PAI. Nah, jadi praktikum pembelajaran PAI ini merupakan kegiatan yang bersifat praktis antara integrasi teori dan juga praktek yang dilakukan di dunia nyatanya. Di antaranya jika ruang lingkup PAI itu ada fikih, kemudian akidah akhlak, Quran hadis, dan juga yang lainnya. Nah, jadi bentuk implementasinya diantaranya fikih berarti pelaksanaan ibadah, baik itu ibadah sholat, ibadah yang lainnya, zakat ataupun yang lainnya. Kemudian juga akhlak, itu dapat diimplementasikan dalam bentuk sifat ataupun sikap terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian juga ada akidah, yaitu dalam bentuk keyakinan. Nah, dalam praktikum PAI ini diperlukan beberapa langkah-langkah, diantaranya observasi. Nah, untuk mengetahui sejauh mana proses ataupun metode yang dilakukan diperlukan observasi secara mendalam. Kemudian juga diperlukan antara dialog antar peserta didik dan juga guru agar sesuai dengan teknik di lapangan. Kemudian juga adanya evaluasi media apa yang sesuai. Nah, berdasarkan pengalaman saya ketika melakukan PPL di salah satu sekolah, maka observasi ini sangat diperlukan agar menjadi gambaran kita ketika kita belajar dan juga mengajar di dalam mata pelajaran PAI dan juga budi pekerti khususnya. Nah, kemudian juga nomor ketiga yaitu diperlukan tentang LKS, yaitu lembar kerja siswa. Nah, ini merupakan bahan ajar yang mendukung siswa untuk belajar mandiri. Kemudian juga dalam LKS itu diperlukan penilaian-penilaian yang bersifat kognitif, afektif, ataupun psikomotorik agar mengukur sejauh mana pemahaman dan juga aplikasi siswa dalam mempelajari materi. Nah, adapun prinsip yang dibutuhkan
Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang memang telah ditetapkan. Kemudian juga mendorong keterlibatan siswa. Jadi siswa itu didorong untuk senantiasa interaktif dalam menjawab, dalam menyelesaikan tugas. Adapun sesuai dengan kurikulum sekarang yaitu seperti PBL dan juga PJBL. Nah, kemudian juga sesuai dengan karakter peserta. Nah, harus senantiasa sesuai mana jenjang SD ataupun sekolah dasar, mana jenjang SMP, kemudian juga mana jenjang yang SMA ataupun sekolah menengah atas, agar adanya kesesuaian antara materi kemudian evaluasi yang didapatkan untuk peserta didik. Kemudian juga buatlah evaluasi yang terukur, yang sesuai dengan pemahamannya, yang sesuai dengan tujuannya. Nah, itu jawaban dari soal nomor 3. Kemudian juga saya akan melanjutkan jawaban dari soal nomor 4. Diantaranya yaitu sesuai dengan analisis kebutuhan bahan ajar PAI. Nah, untuk sekolah inklusi, perlu diketahui bahwasannya sekolah inklusi ini yaitu sekolah yang di dalamnya itu berbagai hal dan juga berbagai macam karakteristik siswa. Adapun mohon maaf seperti ABK di dalamnya ataupun anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kemudian juga ada beberapa langkah, diantaranya yang pertama yaitu diperlukan identifikasi karakteristik siswa. Nah, seperti misalkan apakah siswa tersebut atau peserta didik tersebut auditori, kinestetik, ataupun visual dari segi proses pembelajarannya. Jadi dibutuhkan metode yang memang diferensiasi agar menyeluruh. Kemudian jika dalam pembelajaran tersebut terdapat siswa ataupun peserta didik yang anak berkebutuhan khusus, maka kita harus mengidentifikasi manakah yang tunanetra, manakah yang tunadaksa, ataupun manakah yang tunarungu agar adanya kesesuaian. Contohnya ketika tunanetra, maka pembelajaran itu tidak dilakukan secara visual, akan tetapi dilakukan secara auditori ataupun kinestetik, ya mungkin seperti itu. Yang kedua yaitu langkah-langkahnya mengkaji kurikulum PAI-nya, kesesuaian dengan lingkungan, kesesuaian dengan suasana pembelajaran agar tercapai sebuah tujuan. Kemudian juga dibutuhkannya observasi pembelajaran. Jadi observasi pembelajaran ini berguna untuk agar kita mengetahui sejauh mana pembelajaran berjalan efektif dan juga efisien. Kemudian juga diperlukan diskusi wawancara dengan guru, karena guru lah yang memang mengetahui karakteristik setiap siswanya. Kemudian juga sesuaikan dengan media apa yang sesuai, yang setelah tadi dijelaskan. Apakah audiovisual ataupun misalkan medianya dalam bentuk fisik. Kemudian juga buatlah suasana yang mendukung agar pembelajaran itu dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik di dalam kelas. Nah, itu jawaban dari soal nomor 4. Kemudian juga jawaban dari soal nomor 5, yaitu nomor terakhir. Ini membahas tentang penyesuaian bahan ajar. Nah, berdasarkan kriteria ataupun tingkat. Contohnya, ketika sekolah menengah pertama, yaitu peserta didik yang memang dalam ruang lingkup SMP, maka ini merupakan masa-masa peralihan. Kemudian juga sedang mencari identitas ataupun jati diri. Kemudian juga hal tersebut atau pembelajaran tersebut harus menyenangkan agar peserta didik dalam ruang lingkup SMP ini dapat memahami, kemudian juga menikmati setiap pembelajarannya. Maka adanya kesesuaian diantaranya yaitu pembelajarannya dilakukan secara sederhana ataupun kontekstual sesuai dengan lingkungan-lingkungan yang memang dirasakan. Kemudian juga pembelajaran berjalan interaktif sesuai dengan bahan ajarnya melalui medianya, baik itu media audiovisual ataupun media-media yang lain ataupun media game agar terus menyenangkan. Kemudian juga di dalam ruang lingkup karakter peserta didik SMA, yaitu mulai memasuki remaja akhir. Kemudian juga minat kepada diskusi ataupun ada ketertarikan terhadap isu-isu terkini, isu-isu kontemporer diantaranya ya. Kemudian juga penyesuaiannya yaitu ruangan harus interaktif, diberikan ruang eksplor untuk mengetahui segala hal, akan tetapi didampingi oleh guru agar tidak adanya kesalahpahaman. Kemudian juga untuk peserta didik dalam ruang lingkup karakter SMA ini menimbulkan pemikiran kritis, maka harus didampingi ataupun dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian juga dalam ruang lingkup karakteristik peserta didik SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, maka
adanya kesesuaian dengan fokus kepada kejuruan ataupun fokus kerja. Maka dibutuhkannya hal-hal yang sesuai praktik, tidak hanya teori. Jadi lebih diperdalam antara pelaksanaan ataupun praktik-praktiknya. Ya mungkin itu saja jawaban dari 5 soal mata kuliah pengembangan bahan ajar. Saya Marwah Belantara Susetyo. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.